Dia hanya terlihat seperti cleaning service biasa. Tapi tidak ada yang tahu siapa sebenarnya dia. Bahkan pembalap paling sombong itu tak menyadari. Lawannya kali ini adalah legenda balap dunia yang sedang menyamar. Tuliskan kotamu di kolom komentar. Penonton dari kota mana saja yang ikut nonton cerita ini? Kita absen dulu. Langit siang itu cerah. Tapi trek tanah merah yang membentang luas di kaki Bukit Malabar justru tampak menantang. Para penonton mulai memenuhi tribun dan sisi bukit, membawa bendera tim, peluit, dan teriakan semangat yang memekakan telinga. Suara raungan mesin motor trail beradu dengan desiran angin kering. Debu mengepul ke udara, menempel di kulit siapa saja yang lewat. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu nama terus terdengar di pengeras suara. Alisa, pembalap wanita tak terkalahkan. Pemilik 5 gelar juara lokal berturut-turut. Sorakan makin membahana saat sosok wanita dengan jaket balap putih emas turun dari mobil hitam yang dikawal 2 kendaraan teknisi. Alisa membuka helmnya perlahan. Rambut panjangnya yang kecoklatan digerai bebas. Kacamata hitam menutupi sorot matanya yang tajam dan penuh percaya diri. Langkahnya mantap, seperti ratu yang menginjak tanah jajahan. Dia tak berbicara, hanya memberi kode kecil pada kru untuk mempersiapkan motornya. Sebuah motor trail custom terbaru dengan bodi ringan dan tenaga buas. Seolah tak ada yang mampu menandingi kemewahan dan performa alat tempurnya. Di dekat padek, sejumlah pembalap lokal yang telah lebih dulu hadir terlihat canggung. Mereka berbicara dengan suara pelan. Sebagian memilih memutar arah agar tak berpapasan langsung dengannya. Mereka tahu, Alisa bukan hanya pembalap cepat, tapi juga berlidah tajam. Menghinamu bisa jadi bagian dari pemanasan-nya. Sementara itu, di sudut area persiapan, seorang pria tampak menyapu sisa-sisa lumpur di aspal beton yang mengarah ke arena. Seragamnya lusuh, topi tuanya menutupi wajah. Dia bekerja dalam diam, tidak memedulikan sorak-sorai atau kerumunan fans. Tangannya cekatan, matanya tajam mengamati detail, tidak seperti cleaning service biasa. Tapi tidak ada yang peduli. Hei! Suara nyaring Alisa memecah suasana. Dia menunjuk pria itu. Lomba kayak begini aja. Petugas kebersihannya ikutan nimbrung? Lucu banget, katanya keras. Tawa sinis menyusul. Pria itu menghentikan pekerjaannya, menatap tanpa senyum. Nama kamu siapa? Tanya Alisa sambil melipat tangan, seperti kepala sekolah menginterogasi murid bandel. Raka. Jawabnya pendek. Raka? Mau ngapain di sini? Kalau mau foto bareng aku, bilang aja. Nggak usah sok-sokan berdiri di padek. Aku daftar sebagai peserta, ucap Raka tenang. Hening seketika. Beberapa orang tertawa tak percaya. Beberapa panitia saling pandang, bingung. Tapi Raka menunjukkan kartu peserta yang memang resmi. Alisa tertawa keras, lalu melangkah mendekat, membungkuk sedikit sambil menatap matanya. Dengar ya, Raka, aku itu bukan pembalap mainan. Kalau kamu bisa ngalahin aku rela jadi istrimu. Katanya sambil menepuk pundaknya seperti menghina. Penonton langsung ribut. Beberapa bersorak, sebagian besar terkejut. Raka hanya diam, tidak membalas, tidak tersinggung. Tatapannya datar, tapi ada keteguhan yang tak bisa dijelaskan. Berani? Tanya Alisa lagi. Atau kamu cuma nyari sensasi buat viral? Aku tidak butuh pengakuan dari orang yang belum belajar menghargai, jawab Raka pelan, tapi suaranya menggema sampai ke ujung padek. Wajah Alisa berubah. Sekilas matanya menegang, tapi dia cepat menutupi dengan senyum menyeringai. Oke, Raka. Semoga kamu masih bisa jalan pulang setelah trek ini mempermalukanmu. Seseorang dari panitia menghampiri Raka, berbicara pelan. Wajah panitia itu berubah saat melihat nama lengkapnya di formulir. Tapi Raka memberi isyarat agar dia diam. Hanya anggukan singkat. Di sisi lain arena, langit mulai redup. Awan tipis bergerak lambat. Angin membawa bau bensin dan debu. Alisa menaiki motornya, mulai menguji gas. Raungan mesin mengguncang arena. Sementara Raka kembali duduk di kursi lipat kecil, membersihkan sepatunya dengan lem bekas.
Tak terlihat sedikit pun persiapan khusus. Tapi sorot matanya mengandung sesuatu yang tidak dimiliki pembalap manapun hari itu. Ketenangan yang menggetarkan. Panitia mengumumkan waktu race tinggal 1 jam lagi. Nama peserta mulai dipanggil. Ketegangan merambat perlahan. Seperti napas yang ditahan terlalu lama. Alisa melihat ke arah Raka untuk terakhir kali sebelum lomba dimulai. Dengan nada dingin, dia berbisik ke dirinya sendiri. Kalau kamu menang, aku yang akan malu. Tapi itu cuma kalau. Dan sebelum dia selesai mengutuk dalam hati, angin berdesir lewat helmnya, membawa suara kecil yang tak terdengar siapapun. Tak ada kemenangan sejati dari kesombongan. Transisi cerita mengarah pada awal perlombaan. Detik-detik menuju balapan akan membuka pintu untuk menguji lebih dari sekadar kecepatan. Tapi harga diri, pengendalian, dan kebenaran yang tertutup rapat. Arena itu kini sunyi dalam kesibukan. Waktu menunjukkan pukul 14.37, dan race akan dimulai dalam kurang dari 30 menit. Tapi entah mengapa, udara terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menunggu meledak. Seperti ketegangan dalam dada seseorang yang menyembunyikan luka lama. Alisa berdiri di samping motornya, mengenakan sarung tangan balap warna hitam emas, helm menggantung di bahu. Beberapa influencer lokal berusaha mengambil gambar dan mengajak selfie, tapi dia hanya tersenyum sekilas, lalu mengusir mereka dengan lirikan sinis. Fokusnya terganggu. Sejak pagi, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan itu bukan karena trek atau cuaca, tapi karena pria bernama Raka itu. Apa benar dia cuma cleaning service? Bisik Alisa ke manajernya, seorang pria tua yang sudah menemaninya sejak awal karir. Namanya Raka Wijaya. Daftarnya memang pakai jalur umum. Bayar tunai. Tapi nggak ada profil online. Nggak ada rekam jejak balapan. Kosong. Jawab sang manajer sambil memeriksa ponselnya. Zaman sekarang mana ada orang bisa hilang dari internet kalau dia pembalap? Cibir Alisa. Sementara itu, di sisi belakang padek, Raka sedang duduk di kursi lipat milik panitia. Di hadapannya, sebuah motor trail tua dengan bodi penuh goresan. Warnanya pudar, pelek sedikit bengkok, dan handle gas sudah diganti dengan yang bukan orisinal. Tak ada sponsor, tak ada stiker nama. Tapi dia menatap motor itu seperti seseorang menatap kenangan yang tak bisa dibunuh. Ini motor siapa, Mas? Tanya teknisi muda yang mendekat dengan ragu. Pinjaman. Katanya motor ini nggak dipakai karena terlalu liar. Cocok untukku, jawab Raka dengan suara datar, tanpa senyum. Teknisi itu mengangguk, lalu pergi dengan raut bingung. Dari kejauhan, seorang pria tua memperhatikannya. Pria itu adalah Pak Andra, panitia senior yang dulu pernah menjadi juri di kejuaraan nasional. Matanya menyipit saat menatap wajah Raka, lalu matanya melebar pelan, seperti mengenali siluet lama yang mencoba menghindari cahaya. Tidak mungkin. Itu dia? Gumam Pak Andra. Kakinya refleks melangkah, tapi berhenti di tengah jalan. Entah karena ragu, atau karena hormat. Dia memilih diam. Sementara semua peserta lain sibuk memoles motor, mengatur ban, atau memanaskan mesin, Raka hanya duduk. Tak berbicara dengan siapapun. Tapi bukan karena gugup, melainkan karena dia sudah terlalu kenyang dengan keramaian. Beberapa pembalap lain mendekat, penasaran. Salah satunya, anak muda bernama Jamie, yang terkenal cukup ramah di arena. Bro, sorry nanya ya, lo yakin mau ikut balapan? Motornya aja kayak butuh istirahat. Ujar Jamie setengah bercanda. Raka menoleh. Saya bukan datang untuk menang gaya. Haha, iya juga sih. Tapi, lo nggak takut ditertawakan? Aku udah pernah ditertawakan dunia. Nggak ada yang lebih parah dari itu. Jawaban itu membuat Jamie terdiam. Ada sesuatu dalam nada Raka, seperti ada luka yang sudah berdarah terlalu lama tapi tak pernah dibuka. Sorotan kamera media mulai mengarah kepada. Mereka lebih tertarik pada Alisa, tentu saja. Tapi saat melihat ada peserta dengan motor tua dan penampilan seperti petugas kebersihan, beberapa jurnalis mencium sensasi. Siapa dia? Underdog? Atau penipu?
bisik mereka. Alisa melihat kerumunan itu dan tertawa. Cukup lucu untuk jadi headline, katanya sinis. Namun, saat dia berbalik hendak memakai helmnya, sesuatu mengusik pikirannya. Sepasang mata milik Raka menatapnya dari jauh. Bukan dengan amarah, bukan juga dengan hinaan, tapi dengan sorot yang dalam. Seperti sedang mengukur jiwanya, bukan kecepatannya. Ada getaran kecil dalam dada Alisa. Dia tak mengerti kenapa, tapi hatinya merasa tidak tenang. Seketika, speaker utama berbunyi. Semua peserta harap menuju garis start dalam waktu 10 menit. Suasana berubah. Semua pembalap bergerak. Kru sibuk mendorong motor ke jalur. Sorakan penonton mulai naik lagi. Kamera drone berputar di udara, bersiap merekam segalanya. Raka berdiri perlahan. Ia tidak menatap penonton, tidak menatap kamera. Tapi saat tangannya menyentuh setang motor itu, dia berbisik pelan, sangat pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Bukan kemenangan yang kucari, tapi janji yang harus kutepati. Pak Andra, yang berdiri di pinggir lintasan, memejamkan mata. Dalam hatinya, dia hanya bisa berkata lirih. Apa yang membuatmu kembali, Raka? Setelah semua luka dan kejayaan itu, kenapa memilih balapan kecil ini? Di antara desiran angin dan raungan mesin yang mulai meraung satu persatu, perasaan tegang mulai menjalari seluruh arena. Dan meski belum dimulai, satu hal terasa jelas, hari ini bukan balapan biasa. Dan pria itu, jelas bukan pembalap biasa. Speaker utama memekik tajam. Seluruh peserta diminta berdiri di garis start sekarang juga. Balapan akan dimulai dalam waktu 5 menit. Suara itu menggema ke segala penjuru, membelah udara yang mulai panas oleh ketegangan. Tribun penonton mendidih. Jeritan, yel-yel, dan suara trompet liar memekakan telinga. Kamera bergerak cepat mencari momen, menangkap wajah-wajah penuh adrenalin. Tapi di antara semua itu, satu figur masih berdiri tegak, tanpa ekspresi, tanpa gerakan berlebihan. Dialah Raka. Langkah Raka pelan saat dia mendorong motornya ke lintasan. Motor tua berkarat itu tampak asing di antara deretan kendaraan mengilap yang dibalut logo sponsor dan cat mahal. Di kiri dan kanannya, pembalap lain sibuk menyetel suspensi, mengecek tekanan ban, atau memberi isyarat pada kru teknis. Raka hanya menarik napas dalam. 2 baris di depan, Alisa sudah berada di garis start. Helm full face-nya memantulkan cahaya matahari sore. Posisi tubuhnya condong ke depan. Matanya mengincar trek, tapi pikirannya jelas belum lepas dari sosok asing di belakangnya. Ia menoleh sedikit ke samping, cukup untuk melihat Raka dari ujung mata. Ia menyeringai tipis, lalu menoleh ke kru dan berkata keras agar terdengar. Pastikan ambulans siap ya. Kasihan yang baru pertama kali naik motor langsung nyasar ke jurang. Beberapa pembalap tertawa kecil. Tapi tak satu pun tawa itu membuat Raka bereaksi. Dia hanya menunduk sejenak, lalu menatap tanah yang akan mereka lintasi. Penuh lekukan, jebakan pasir, tikungan tajam, dan tanjakan curam. Jalur yang bukan untuk pencari kemegahan, tapi untuk mereka yang pernah jatuh dan memilih bangkit tanpa suara. Pak Andra berdiri di ujung garis start, membawa bendera hitam putih. Matanya menyapu semua peserta. Tapi saat pandangannya berhenti pada Raka, ia menggenggam bendera itu lebih erat, seperti sedang menahan kenangan yang tak ingin muncul. Siap, serunya. Deru mesin mulai meraung serempak. Gas ditarik, knalpot memuntahkan suara. Getaran aspal menjalar ke telapak kaki. Wajah para pembalap mengeras. Mata mereka menyala seperti binatang buas. Siap. Semua tubuh menunduk. Jantung menjerit dari dalam dada. Waktu melambat. Go! Bendera dikibaskan. Dan detik itu juga, dunia pecah. Puluhan motor menyalak serentak. Melonjak maju seperti badai lumpur. Tanah berhamburan. Asap mengepul. Debu menutupi pandangan. Sorak penonton mengguncang langit. Alisa langsung mengambil alih posisi depan. Melesat tanpa ragu. Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia tersenyum dalam helmnya. Seperti dugaanku.
Dia bahkan nggak terlihat. Dan benar saja, di tengah ledakan start itu, Raka tampak tersendat. Motornya terlambat sepersekian detik. Tapi bukan karena lemah. Justru karena dia tidak ikut terbawa hiruk-pikuk. Gasnya ditarik perlahan. Cukup untuk membuat ban belakang mencengkeram tanah dengan presisi. Ia meluncur bukan dengan nafsu, tapi dengan ritme. Kamera drone menyorot dari atas. Raka tampak seperti titik yang tertinggal jauh di belakang. Komentar penonton bermunculan. Itu si Raka, kan? Mana bisa dia ngejar Alisa? Motornya aja butut begitu. Kayaknya dia cuma cari sensasi. Paling juga nyerah di tengah jalan. Di pos juri, Pak Andra mendengar semua itu, tapi ia tak bereaksi. Matanya hanya mengikuti satu titik yang tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak gentar. Sementara itu, Alisa semakin jauh di depan. Dia melibas tikungan demi tikungan dengan elegan. Tanjakan pertama ditaklukkan dengan Welie. Kamera menyorot wajahnya, dan ia sempat menyapa sambil mengacungkan jempol. Vlogger balap yang mengikuti dari sisi trek langsung mengunggah momen itu ke media sosial. Aku kasih waktu 5 menit buat dia nyusul. Setelah itu, dia hilang dari lomba dan dari hidupku. Namun, di balik tawa dan percaya dirinya, ada sesuatu yang mengusik. Ia menyadarinya saat melewati tikungan keempat, tempat di mana pasir lebih tebal dan biasa jadi perangkap bagi pembalap ceroboh. Di situ ada jejak ban. Bukan jejak baru, tapi jejak bersih, mulus, dan dalam. Tanda bahwa seseorang melewatinya dengan kecepatan stabil dan teknik tinggi. Tidak mungkin, pikir Alisa. Ia mempercepat laju, menepis keraguan. Di pos berikutnya, seorang marshal yang berdiri di sisi jalur sempat terpana saat melihat motor Raka melintas pelan namun stabil. Ia bahkan sempat menyapa dengan anggukan ringan, seolah tak sedang berada di tengah perlombaan. "Mas, siapa sih kamu sebenarnya?" gumam marshal itu. Matanya masih tertancap pada punggung Raka yang perlahan mengecil di kejauhan. Di tengah lintasan yang keras, di antara raungan mesin dan teriakan ego, Raka tetap menjaga kecepatannya. Dia tidak memburu. Dia mengamati. Setiap belokan dibaca, setiap lekukan dihafal, seperti syair yang tak pernah hilang dari ingatan. Dan dalam keheningan batinnya, ia berdoa. Bukan untuk menang, tapi agar hati ini tetap rendah. Ya Allah! Sorak-sorai masih menggema. Alisa masih memimpin. Tapi kejayaan bukan diukur dari siapa yang paling dulu, melainkan dari siapa yang tak kehilangan arah saat semua cahaya tertuju padanya. Dan hari itu, cahaya belum menyentuh Raka. Tapi bayangannya mulai membayang dari belakang. Asap debu masih menari di udara, mengepul liar seiring roda-roda raksasa menggerus tanah. Lintasan balap berubah jadi sungai lumpur kering dan pasir liar. Di balik raungan mesin dan gemuruh langkah penonton, satu keheningan merambat pelan. Tak terlihat, tapi semakin nyata. Raka mulai bergerak. Di pos penonton sektor ketiga, kamera drone menyorot dari atas. Para operator sempat membelalakan mata. Di tengah kerumunan motor yang berlomba saling mendahului, tampak satu motor tua bergerak seperti arus tenang di antara badai. Tidak terburu-buru, tapi terus maju. Tebel, lincah tanpa berisik. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, dia menyalip tanpa terlihat. "Siapa nomor 73 itu?" tanya operator drone pada kru sebelahnya. "Nama di daftar peserta. Raka." Dia mulai naik peringkat. Barusan lewati 3 pembalap sekaligus di tanjakan U. Sorotan kamera beralih. Penonton di tribun kiri mulai berdiri. Di sisi lain lintasan, Alisa masih memimpin. Helmnya sedikit miring ke kiri, menyapa kamera yang terus menguntit. Wajahnya penuh percaya diri. Tapi keringat mulai merembes dari dalam balutan gir balapnya. Napasnya tak setenang tadi. Ada yang berubah. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Kosong. Tapi perasaannya tidak bohong. Ada sesuatu. Ada yang datang, mendekat diam-diam seperti bayangan di malam hari. Ia belum bisa menyebutnya apa. Tapi jantungnya mulai tidak sepakat dengan egonya. Di tanjakan curam kilometer 5, jebakan pasir menanti.
Banyak pembalap pemula biasanya terjebak di sana. Ban selip, mesin mati, atau jatuh terguling. Tapi Alyssa tidak. Dengan teknik wheelie setengah, ia naik seperti biasa. Namun sesaat setelahnya, ia sempat menoleh ke tanah. Di sana jejak ban. Satu garis lurus dan dalam. Bukan bekas ban sembarangan. Itu tanda bahwa seseorang melewatinya dengan kecepatan tinggi dan torsi pas. Lebih presisi dari miliknya sendiri. Alyssa menciut. Tak ada yang pernah membuatnya meragukan dirinya selama bertahun-tahun ia berlaga. Tapi jejak itu seperti cermin yang mengatakan, kau tidak sendiri. Ia menelan ludah. Gas ditarik lebih kuat. Tapi semakin keras ia memacu, semakin keras pula pikirannya menggugat. Siapa sebenarnya dia? Sementara itu, di pos juri utama, Pak Andra menatap layar monitor yang membelah dua gambar. Satu menyorot Alyssa, satu lagi menyorot motor tua dengan pembalap tak dikenal yang terus melaju seperti gelombang tak terbendung. Pak Andra bersandar di kursinya. Ingatannya melayang 12 tahun lalu, saat ia jadi juri dalam kejuaraan nasional dan melihat seorang pemuda berambut gondrong menyalip para legenda tanpa satupun sponsor. Pria itu hilang tanpa jejak setelah menjadi juara dunia di luar negeri. Dan kini, siluet itu muncul lagi. Raka, desisnya. Tangan Pak Andra bergetar, menekan mikrofon internal. Jaga sektor 6 dan 7. Ada yang akan lewat dengan kecepatan tinggi. Dia bukan peserta biasa. Jangan sampai kamera kehilangan gambar. Raka melaju. Di depannya, dua pembalap muda sedang duel. Mereka saling menutup jalur, memotong garis, dan membuang tenaga untuk saling mendominasi. Tapi mereka lupa pada satu hal. Yang paling berbahaya bukan yang berteriak, tapi yang diam. Raka memilih jalur pinggir. Tepat di antara semak dan batu-batu kecil. Bukan jalur umum, tapi jalur alternatif yang dulu hanya digunakan pembalap veteran. Jalur yang bahkan tidak ditandai panitia. Tapi dia tahu. Dia ingat. Bahkan tanpa melihat papan. Dan dalam satu gerakan, ia melewati dua pembalap itu seperti bayangan menyelinap dalam kelengahan. Penonton di tribun utara berseru. Dua orang disalip dari luar jalur. Siapa itu? Seorang komentator lokal spontan berteriak dari mikrofon. Nomor 73. Ya, Raka. Siapapun dia. Dia bukan cuma peserta. Dia pemburu yang sedang menjemput buruannya. Alyssa, yang masih di depan, kini tak bisa membohongi dirinya sendiri. Keringatnya bukan lagi karena cuaca. Tangannya mulai gemetar kecil saat menggenggam setang. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, lalu ke belakang lagi. Kosong. Tapi itu justru membuat takut. Kalau dia memang ada, kenapa aku tak melihatnya? Batinnya menjerit. Dan di saat ia mulai dirundung kegelisahan, sebuah suara radio terdengar di helmnya. Pos 8 ke pusat. Nomor 73 sudah masuk 10 besar. Ulangi, masuk 10 besar. Dalam waktu 10 menit. Alyssa tersentak. 10 besar? Mustel. Barusan dia masih di belakang. Berarti, dia menyalip lebih dari 15 pembalap tanpa aku sadari. Tangan Alyssa mengencang di gas. Tapi saat ia menarik gas penuh, hatinya justru makin tenggelam. Karena yang mengejarnya, bukan hanya seseorang yang lebih cepat, tapi seseorang yang lebih tenang, lebih penuh, dan lebih berbahaya dari semua yang pernah dia lawan. Di titik tanjakan terakhir menjelang sektor 8, kamera drone menyorot ke bawah. Debu masih membungkus lintasan. Tapi pelan-pelan, dari balik kabut tanah itu, muncul siluet motor yang mulai mendekat. Nomor 73. Dia tidak menyusul dengan sorotan. Dia datang seperti takdir. Kilometer 9. Trek mulai menanjak ke sisi bukit yang gersang. Tak ada pepohonan rindang di sini, hanya bebatuan, pasir kasar, dan debu yang naik ke langit seperti kabut kering. Matahari menggantung rendah, menyinari lintasan dengan cahaya emas yang menyilaukan. Sisa-sisa stamina mulai terkikis. Disinilah daya tahan diuji, bukan hanya fisik, tapi juga nyali. Alyssa masih di depan, tapi kecepatannya mulai menurun.
Napasnya memburu. Mesin motornya masih bertenaga, tapi tak seiring dengan detak jantungnya yang tak stabil. Dalam helm, matanya menyapu ke belakang. Lagi. Masih kosong. Namun nalurinya menolak percaya. Ia tak butuh bukti visual. Kenyataan sudah mengguncangnya. Tak ada peluru yang lebih tajam dari rasa tidak tahu. Dan semakin ia tak melihat siapa yang mengejarnya, semakin takut ia dibayanginya. Di tikungan menurun, motor Alisa terpeleset sedikit. Hanya setengah detik, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan kendali. Ia mengumpat dalam hati, menarik gas penuh agar stabil. Tapi gerakan kecil itu terekam kamera drone dari atas. Dan lebih dari itu, terekam oleh seseorang yang sudah mengamatinya sejak putaran awal. Beberapa meter di belakangnya, Raka mulai tampak. Kamera yang sebelumnya ragu menyorotnya, kini terus mengikutinya seperti magnet. Debu tak menempel di jaketnya. Helmnya tak berdebu. Seolah ia bukan bagian dari kekacauan lintasan, melainkan bagian dari rencana yang sedang dieksekusi dengan tenang. Ia menunduk sedikit, membenahi posisi tubuh agar lebih merapat ke badan motor. Bukan karena mengejar, tapi karena waktunya hampir tiba. Waktu yang sudah ia perhitungkan sejak awal. Jarak dengan Alisa kini hanya sekitar 2 tikungan lagi. Di ruang kontrol utama, Pak Andra berdiri. Tangannya tak lagi memegang alat komunikasi. Ia hanya menatap layar. Mata yang dulu penuh keraguan, kini hanya menyisakan pengakuan. Dia kembali. Gumamnya. Siapa, Pak? Tanya kru teknis di sebelahnya. Pak Andra menarik napas dalam, lalu menoleh perlahan. Orang yang pernah membuat semua juara bertekuk lutut, lalu pergi tanpa alasan. Sekarang dia kembali, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang tak selesai. Alisa kini di jalur menurun penuh bebatuan. Konsentrasinya buyar. Hatinya digerogoti pertanyaan yang tak berani ia ucapkan keras-keras. Kenapa aku takut? Kenapa aku merasa kalah sebelum disalib? Pikirannya menggerogoti dirinya sendiri. Bukan karena kalah cepat, tapi karena tak tahu siapa yang akan mengalahkannya. Dan saat tikungan sempit di depan mata mendekat, sebuah suara melintas di telinganya. Bukan suara mesin, bukan suara penonton, tapi suara napas dari arah belakang. Dia menoleh. Sekejap, terlambat. Raka muncul dari sisi kanan, mengambil celah tipis di antara batu dan jalur dalam. Pergerakannya presisi, tidak berlebihan, tidak agresif, tapi menggetarkan. Alisa terpana. Untuk sepersekian detik, dunia di sekelilingnya seakan melambat. Ia melihat motor tua itu, melihat helm sederhana, melihat gerakan tubuh Raka yang seperti menari di atas lintasan maut. Tapi yang paling mengguncangnya bukan itu. Yang paling menghancurkan adalah tatapan mata dari balik kaca helm itu. Tatapan tenang. Tatapan yang tidak datang dari seorang penantang, tapi dari seorang pemenang yang sedang menunggu lawan menyadari bahwa ini sudah berakhir. Dan sebelum Alisa sempat memproses semua itu, Raka berbisik lewat helmnya, cukup dekat untuk terdengar. Janji itu, kau masih ingat, kan? Suara itu seperti palu yang menghantam dinding terakhir dalam dirinya. Ia terdiam, tak bisa menjawab, tidak bisa melawan. Motor Raka melaju lebih cepat, menyisakan jejak halus di tanah dan kekosongan dalam dada Alisa. Ia menarik gas lagi, mencoba menyusul, tapi tangannya gemetar. Napasnya sesak, matanya kabur. Apa yang selama ini ia banggakan? Nama besar? Popularitas? Motor canggih? Gaya? Semua itu berderak runtuhannya dengan satu salipan. Itu. Raka terus melaju, tapi dia tak menoleh, tak memamerkan gaya, tak mempercepat untuk pamer. Ia hanya menyelesaikan garisnya, seperti seorang pelukis yang tahu betul di mana garis terakhir dari lukisan lama yang sempat tertunda. Dan saat ia melewati sektor 9 menuju sektor akhir, sebagian penonton mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Seorang pria di tribun berteriak, "Hei! Itu orang yang baru naik podium di Perancis, kan?" Suara itu membuat kerumunan gaduh. Raka Wijaya.
Itu dia. Gila. Dia kembali? Apa-apaan ini? Namun Raka tak mendengar semua itu. Ia berada di dalam dunianya sendiri. Dunia yang hening. Dunia di mana hanya ada satu suara yang menemani di dalam dada. Bukan balapan ini yang penting. Tapi bagaimana aku kembali ke tempat di mana aku pernah kehilangan arah. Dan hari ini, aku tak datang untuk menang, tapi untuk jujur. Keringat membasahi dagunya. Tapi bukan karena lelah. Melainkan karena emosi yang lama tertahan kini mengalir bersama udara yang ia hirup dalam-dalam. Terima kasih, ya Allah, untuk waktu yang kau beri, untuk rasa sakit yang dulu, dan untuk kekuatan hari ini. Alisa masih di belakang, jauh di belakang. Tapi kali ini, dia tak lagi merasa dikejar. Karena bukan Raka yang mengejarnya, melainkan kenyataannya sendiri. Garis finish sudah terlihat dari jauh. Sebuah lengkungan besi dengan bendera-bendera kecil yang berkibar tertiup angin sore. Suara trompet dan yel-yel membanjiri udara. Tribun berdiri, para penonton mencondongkan tubuh, mencari siapa yang muncul lebih dulu dari balik tikungan terakhir. Nomor 73. Nomor 73 muncul duluan. Teriakan komentator melesat ke pengeras suara, memecah gemuruh ribuan orang. Raka melintas garis finish. Tanpa selebrasi. Tanpa melambaikan tangan. Ia hanya melintasi batas itu dengan satu tarikan napas dalam. Lalu mematikan mesin motornya tepat 3 meter setelahnya. Kepalanya menunduk. Seolah semua kegaduhan di belakangnya hanyalah gema dari masa lalu yang akhirnya berhenti berteriak. Semua panitia bingung. Beberapa jurnalis maju ke depan, menyorot kamera. Mereka saling bertanya. Siapa orang ini sebenarnya? Kenapa namanya tidak ada di database pembalap aktif? Dan saat helm itu dilepas perlahan, kerumunan meledak. Kamera-kamera langsung memperbesar gambar. Beberapa orang berdiri dari kursinya dengan rahang terbuka. Wartawan yang paling senior menjatuhkan pena dari tangannya. Bahkan Alisa, yang baru memasuki sektor terakhir, nyaris tergelincir saat melihat wajah itu di layar raksasa dekat tribun utama. Raka Wijaya? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Pak Andra berdiri dari kursinya. Ia maju ke podium kecil yang biasa digunakan untuk pengumuman pemenang. Mikrofon diserahkan oleh MC yang mendadak kehilangan kata-kata. Pak Andra menatap Raka yang sedang memarkir motornya di sisi arena. Keduanya saling pandang. Dan akhirnya, suara itu terdengar jelas, menggema ke seluruh penjuru arena. Kepada seluruh hadirin, pembalap, dan penonton. Dengan ini kami umumkan, bahwa pemenang balapan hari ini, dengan nomor 73, adalah Raka Wijaya. Mantan juara dunia motocross, peraih 3 medali emas Asia Trail Series, dan satu-satunya pembalap Indonesia yang mengalahkan juara bertahan Eropa di kejuaraan lintas negara tahun 2013. Penonton serempak berdiri. Sebagian bersorak. Sebagian hanya diam, terpaku oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan, antara kagum, malu, dan tak percaya. Alisa tiba di garis finish, tapi tak ada sorakan untuknya. Ia turun dari motor, langkahnya goyah, bukan karena lelah, tapi karena dunia yang ia bangun dalam kesombongan, runtuh hanya dalam satu nama. Raka berdiri diam, tidak angkat tangan, tidak melambaikan senyum. Tapi justru karena itulah, karena ketenangannya, sorotan semua kamera tidak berpaling darinya. Ia bukan hanya mengalahkan lawan, tapi juga menghapus batas antara kejayaan dan kerendahan hati. Wartawan mulai merangsek maju. Raka, kenapa Anda kembali sekarang? Apa benar Anda menyamar sebagai petugas kebersihan sebelum lomba? Apa tujuan Anda mengikuti ajang lokal seperti ini? Satu persatu pertanyaan beterbangan, tapi Raka hanya menjawab satu. Karena kemenangan yang tidak mengubah hati, bukan kemenangan. Dan kesombongan hanya membuat orang lupa daratan, sampai kenyataan menyapanya pelan, tanpa suara. Ucapannya tidak berapi-api, tapi justru itu yang membuat semua orang diam. Karena dalam ketenangannya, tersimpan pukulan yang lebih keras dari teriakan. Alisa berdiri di samping motornya. Ia ingin mendekat,
tapi tubuhnya seolah tertolak oleh rasa malu. Semua orang melihatnya kini bukan sebagai Ratu Trek, melainkan sebagai simbol keangkuhan yang baru saja dipatahkan oleh seseorang yang tidak perlu pembuktian. Pundaknya turun perlahan. Helmnya ia lepas dengan gemetar. Kamera sempat menangkap matanya yang mulai memerah, bukan karena lelah, tapi karena tak siap menerima kenyataan yang telanjang. Ia mengingat ucapannya sendiri. Kalau kamu bisa ngalahin aku rela jadi istrimu. Ucapan itu bukan sekadar janji main-main. Itu adalah lambang dari keangkuhannya. Dari rasa superior palsu yang ia bangun selama ini. Dan kini, kalimat itu menjadi seperti rantai yang membelenggu harga dirinya. Ia berjalan pelan mendekati Raka. Penonton menahan napas. Semua kamera bergerak serentak. Tapi saat ia berdiri di hadapan pria itu, hanya satu kalimat yang keluar. Kau bukan siapa-siapa bagiku dan aku tetap kalah. Nadanya pelan, tapi penuh dengan getir yang sulit dibendung. Air mata akhirnya tumpah. Di hadapan ribuan pasang mata, Alyssa menangis. Namun bukan karena kalah lomba, tapi karena kalah pada dirinya sendiri. Raka menatapnya, bukan dengan merendahkan, bukan pula dengan membalas. Ia hanya mengangguk pelan. Kita semua pernah sombong. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk disadarkan. Kau beruntung. Satu kalimat. Tapi cukup untuk meruntuhkan dinding terakhir yang bertahan dalam dada Alyssa. Pak Andra kembali ke mikrofon. Mulai hari ini, kita belajar bahwa seorang juara bukan dilihat dari motor apa yang dia pakai, berapa followers yang dia punya, atau berapa sorakan yang dia kumpulkan. Tapi dari bagaimana ia melaju, ketika semua orang meragukannya, dan ia tetap memilih diam. Sorakan kembali terdengar. Tapi kali ini, untuk kebenaran yang disuarakan dalam sunyi. Dan ketika kamera menyorot Raka sekali lagi, dia sudah tak ada di garis finish. Hanya motornya yang terparkir, dan helmnya yang ditinggalkan di atas tangki. Langit mulai redup. Matahari perlahan merunduk di balik bukit, mewarnai arena dengan cahaya jingga yang sendu. Sorak penonton sudah mulai mereda, menyisakan sisa euforia yang belum tuntas. Tapi di tengah semua itu, di balik kerumunan yang bergerak ke arah podium, ada dua orang yang berdiri saling berhadapan. Sunyi, seolah waktu sengaja memperlambat detiknya untuk mereka. Alyssa menunduk, napasnya berat. Keringat yang tadi terasa seperti bukti kerja keras, kini mengalir seperti air mata yang tak sempat jatuh. Raka berdiri tak jauh darinya, menatap tanpa amarah, tanpa kebanggaan, hanya ketenangan. Tapi di balik matanya, ada luka lama yang diam-diam menganga. Kau sengaja, ya? Suara Alyssa akhirnya terdengar, lirih tapi jelas. Kau menyamar, hanya untuk mempermalukanku di depan semua orang. Raka diam beberapa saat, lalu menjawab tanpa emosi. Kalau aku mau mempermalukanmu, aku akan datang dengan nama besar. Dengan kamera, sponsor, dan pengumuman megah. Tapi aku datang dengan diam. Karena bukan kamu yang ingin kupatahkan, Alyssa, tapi egoku yang dulu. Alyssa mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, tapi tak lagi keras. Ego? Ia menyeringai pahit. Ego yang mana? Kau meninggalkan dunia balap saat semua orang menyembahmu. Lalu muncul sebagai cleaning service. Raka menatap jauh ke arah trek, seolah bicara bukan untuk menjawab, tapi mengingat. Aku dulu seperti kamu, katanya pelan. Dipuja, diperebutkan. Kamera selalu mengikutiku. Setiap langkah, setiap kemenangan. Tapi yang tidak semua tahu, aku menang sambil kehilangan diriku sendiri. Aku kehilangan rasa. Aku kehilangan niat. Aku kehilangan alasan kenapa aku memulai semuanya. Dia berhenti sejenak, lalu menghadap Alyssa lagi. Sampai suatu hari, aku pulang dari podium dunia dan merasa kosong. Tidak bahagia, tidak bersyukur. Dan saat itu aku sadar, aku bukan sedang mengejar kemenangan, aku sedang lari dari kehampaan. Alyssa tak berkata apa-apa, tapi matanya memerah. Ada gema dalam kalimat itu yang memantul dalam dadanya sendiri. Raka melanjutkan.
Aku pergi. Kupikir kalau aku hilang dari dunia ini, aku bisa menemukan ketenangan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku melihat dunia tetap berjalan. Para juara baru muncul, dan satu demi satu meniru kesombongan yang dulu pernah kupakai sebagai tameng. Termasuk kamu. Suasana hening. Bahkan angin yang lewat pun terasa segan. Alisa menggenggam sarung tangan balapnya erat-erat. Bibirnya bergetar. Jadi, aku ini cuma pantulan masa lalumu. Bukan, Raka menggeleng. Kamu lebih dari itu. Kamu adalah bukti bahwa kesombongan tidak pernah mati. Ia hanya berganti wajah. Dan tugasku hari ini, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa memilih untuk tidak hidup seperti aku dulu. Alisa mundur satu langkah. Bahunya gemetar. Kenapa kamu tak bilang dari awal siapa kamu? Kenapa harus menyamar? Raka menjawab pelan. Karena kalau aku datang sebagai Raka Wijaya, kamu tak akan mendengarkan. Kamu akan hormat karena nama, bukan karena makna. Kamu akan tunduk karena takut, bukan karena sadar. Tapi hari ini, kamu tahu siapa aku setelah kamu merasa kalah. Bukan karena gelar, tapi karena dirimu menyadari, kamu sudah kehilangan sesuatu. Alisa menatap matanya. Apa itu? Raka mendekat. Suaranya nyaris seperti bisikan. Kamu kehilangan hatimu. Kamu balapan tanpa jiwa. Dan tanpa jiwa, kecepatan hanya jadi cara mempercepat kehancuran. Kata-kata itu menghantam tepat di pusat luka. Alisa tak mampu menahan air mata. Ia menutup wajahnya, menunduk, tubuhnya berguncang. Tapi Raka tidak mendekap. Ia membiarkan gadis itu menangis dalam damainya sendiri, tanpa dilihat sebagai aib. Karena tidak semua tangisan adalah kelemahan. Kadang itu satu-satunya cara hati manusia bicara. Beberapa saat kemudian, ketika senja hampir berganti malam, Alisa berkata dalam suara yang nyaris tak terdengar. Aku selalu balapan karena ingin dikenal. Ingin disanjung. Aku takut dilupakan. Takut tak berarti. Raka menjawab, kita semua pernah merasa begitu. Tapi nilaimu bukan disorakan penonton. Tapi di bagaimana kamu menjaga arah, saat semua sorot ingin membutakanmu. Alisa menatap Raka, dengan mata yang kini berbeda. Tidak menantang, tidak menilai, tapi belajar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari menerima bahwa kamu tak harus jadi juara untuk jadi manusia yang utuh. Langkah-langkah penonton mulai berkurang. Arena mulai sunyi. Tapi di antara lengang itu, satu percakapan telah menyelamatkan satu jiwa dari kesombongan yang hampir mengubur hidupnya. Dan satu jiwa lain, akhirnya menemukan alasan untuk kembali. Bukan untuk membalas dunia, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Malam turun perlahan. Cahaya dari panggung utama mulai redup, hanya menyisakan beberapa sorotan yang mengarah ke podium dan area parkir motor. Sebagian penonton telah pulang, sebagian lain masih berkerumun di warung-warung kaki lima di luar sirkuit. Tapi di dalam arena, di balik deretan padek yang kosong, dua orang masih berdiri dalam sunyi yang rapuh, Alisa dan Raka. Tak ada lagi sorotan kamera, tak ada lagi kerumunan, hanya kenyataan yang tinggal. Alisa duduk di atas peti peralatan balapnya. Jaketnya sudah dibuka. Kaos bagian dalamnya basah oleh keringat yang kini dingin. Tangannya menggenggam botol air mineral yang belum disentuh sejak finish. Tapi bukan haus yang membuatnya diam, melainkan kekacauan dalam pikirannya sendiri. Raka bersandar di tiang besi, tidak bicara, membiarkan waktu bekerja pada Alisa. Ia tahu, seseorang yang baru saja kehilangan harga diri tak bisa langsung disuruh berdiri lagi. Rasa malu, sedih, marah, dan bingung bertarung dalam dada wanita itu seperti badai tanpa langit. Lalu suara itu akhirnya keluar, parau dan pelan. Aku ingin belajar dari awal. Raka mengangkat wajahnya, menatapnya dalam-dalam. Tidak menjawab, hanya menunggu. Alisa melanjutkan. Selama ini aku pikir jadi pembalap itu soal siapa paling cepat. Tapi hari ini aku tahu, kecepatan tidak berarti kalau arahnya salah.
Ia menoleh. Kau mau melatihku? Raka menghela napas. Ia duduk di sebelahnya, menatap langit malam yang kini penuh bintang. Lalu ia berkata, aku tidak melatih pembalap. Aku hanya membantu orang yang ingin kembali jadi manusia. Alisa tertawa kecil, getir. Mungkin itu yang paling kubutuhkan. Hening sejenak. Angin malam meniup rambutnya. Lampu di kejauhan berkedip pelan. Tapi di dalam dada Alisa, sesuatu mulai menyala. Bukan ego, bukan ambisi, tapi niat yang baru. Dulu aku ikut balap karena ayahku, ucapnya. Dia mantan pembalap juga. Tapi dia kalah, dan hidup kami susah. Sejak kecil dia tanamkan satu hal, jangan pernah kalah seperti ayahmu. Kata-kata itu seperti kutukan. Raka mendengarkan tanpa menyela. Alisa menatap lantai tanah di bawah kakinya. Setiap kali aku menang, aku merasa membuktikan sesuatu. Tapi setiap kali kalah, dunia rasanya runtuh. Karena kekalahan bukan cuma skor, tapi cermin dari kegagalan ayahku yang diwariskan padaku. Ia menutup mata. Dan hari ini, saat kamu mengalahkanku, aku pikir aku akan hancur. Tapi anehnya, yang hancur bukan aku, tapi topengku. Raka tersenyum tipis. Itu tandanya kamu siap. Alisa mengernyit. Siap. Siap melihat lintasan bukan sebagai medan perang, tapi sebagai cermin. Tempat kamu berjuang bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Alisa mengangguk perlahan. Kali ini tak ada bantahan. Tidak ada sarkasme. Tidak ada pembelaan diri. Hanya kejujuran dan keberanian untuk mengaku bahwa selama ini ia salah arah. Beberapa hari kemudian, dunia balap diguncang oleh satu berita kecil di pojok situs komunitas lokal. Alisa, saya kalah, dan saya bersyukur. Tak ada pernyataan dramatis. Tidak ada klarifikasi panjang. Hanya satu kutipan yang membuat pembaca diam. Aku baru tahu artinya kalah, setelah aku berhenti takut mengakuinya. Beberapa orang mencibir, tapi banyak juga yang mulai menghormatinya. Di balik layar, Alisa mulai menjalani latihan yang berbeda. Bukan latihan teknik, bukan soal kecepatan. Tapi pelan-pelan, Raka membawanya ke jalur lain. Jalur tanah sepi, jalur hutan yang tidak punya penonton, jalur pegunungan yang membuatmu bicara pada diri sendiri, bukan pada kamera. Hari-hari pertama ia frustrasi. Latihan macam apa ini? Tidak ada stopwatch, tidak ada rute resmi, bahkan tidak ada garis finish. Tapi Raka hanya menjawab, karena kamu bukan sedang dilatih jadi pembalap. Kamu sedang diajak kembali jadi dirimu sendiri. Dan perlahan, ia mengerti. Ia mulai jatuh cinta lagi pada suara ban menyentuh tanah, bukan pada tepuk tangan penonton. Ia mulai menikmati tikungan, bukan untuk disorot, tapi untuk dirasakan. Ia belajar duduk di tanah setelah jatuh, bukan untuk meratapi luka, tapi untuk mendengar detak jantungnya sendiri. Ia belajar bahwa dalam sunyi, Allah lebih sering bicara. Suatu malam, setelah latihan di bukit yang dingin, Alisa duduk di samping motor tuanya, yang kini tak lagi mengkilap, tapi lebih jujur. Ia menatap langit. Dulu aku pikir yang membuatku kuat adalah semua yang kupunya. Motor tercepat, tim terbaik, pengikut terbanyak. Tapi ternyata bukan itu. Raka menoleh, menunggu ia menyelesaikan kalimatnya. Alisa tersenyum. Yang membuatku kuat adalah saat aku berani bilang, aku pernah sombong, tapi aku tidak ingin sombong lagi. Raka menatapnya, lalu menunduk. Selamat datang kembali ke trek sejati, Alisa. Untuk pertama kalinya, Alisa tersenyum tulus. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya ia menemukan arah. Hari itu, langit bersih tanpa awan. Trek balap yang dulu penuh sorak kini sepi, sunyi, hanya ditemani suara dedaunan dan angin yang lewat sesekali. Tak ada panggung, tak ada tribun, hanya hamparan tanah, dua motor tua, dan dua jiwa yang kembali ke tempat semuanya bermula. Tapi kali ini, mereka datang bukan untuk dipuji.
Mereka datang untuk mengakhiri perjalanan yang lebih dalam dari sekadar perlombaan. Alisa berdiri dengan pakaian sederhana, tanpa logo sponsor, tanpa kamera mengikuti. Jaketnya lusuh, celananya kotor, tapi wajahnya bersih dari keangkuhan. Waktu telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Ia tak lagi haus perhatian. Ia hanya ingin menuntaskan janji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan naik motor kali ini bukan untuk menang dari orang lain, tapi untuk membuktikan bahwa ia telah pulih dari dalam. Di seberangnya, Raka duduk bersandar pada motornya. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tenang. Tak ada lagi rahasia antara mereka. Tak ada jarak, tak ada teka-teki. Hanya saling percaya. Tapi hari ini, Alisa yang meminta sendiri. Aku ingin balapan lagi. Sekali saja. Tapi bukan melawanmu. Aku ingin melawan diriku yang lama. Raka berdiri, menatap lurus ke matanya. Kalau begitu, kau harus tahu bahwa garis finishnya bukan di ujung trek. Lalu di mana? Di hatimu sendiri. Alisa mengangguk. Mereka tidak butuh kerumunan. Mereka tidak butuh juri. Mereka hanya butuh lintasan, gas, dan niat yang bersih. Dan itu cukup. Motor menyala. Suaranya tak sekencang motor pabrikan, tapi cukup untuk mengguncang dada. Alisa menarik napas panjang. Kali ini tidak ada ketegangan. Tidak ada ambisi. Hanya satu keinginan. Untuk jujur. Untuk bebas. Saat roda berputar, debu kembali naik. Angin membawa butiran tanah ke udara. Tapi kali ini tidak menyilaukan. Kali ini terasa seperti pelukan. Seolah bumi menyambutnya kembali bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang lama hilang. Alisa melaju. Tubuhnya mengikuti irama tikungan. Tidak ada teknik mencolok. Tidak ada manuver pamer. Hanya ketulusan yang menjalar dari ujung sarung tangan ke grip gas. Di satu tikungan yang dulu selalu membuatnya gelisah, ia menoleh sejenak. Dulu, ia akan melihat kamera dan menampilkan senyuman palsu. Tapi sekarang, ia hanya melihat langit dan berbisik dalam hati. Terima kasih, ya Allah. Engkau ajarkan aku pelan-pelan. Engkau tidak menjatuhkan. Engkau membuka mataku dengan cara yang paling indah. Raka menyusul di belakang, menjaga jarak. Ia tidak datang untuk menang. Ia hanya menemani. Seperti seorang saudara yang berjaga di belakang, memastikan langkah saudarinya tidak goyah lagi. Ia melihat postur Alisa di atas motor itu, dan tersenyum. Kau sudah sampai. 1 jam berlalu. Tak ada garis finish. Tidak ada papan skor. Tapi saat mereka berhenti di bawah pohon rindang dekat tikungan terakhir, Alisa turun dari motor, duduk di tanah, lalu menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca. Raka menghampiri, duduk di sampingnya. Diam. Tak perlu bicara. Karena yang terjadi hari ini lebih besar dari kata-kata. Alisa mengusap wajahnya dengan tangan yang masih kotor oleh lumpur. Kemenangan terbesarku hari ini adalah saat aku berhenti balapan untuk dilihat, dan mulai mengendarai hidupku untuk dijalani. Raka hanya menatapnya lama, lalu mengangguk. Selamat datang di podiummu yang sesungguhnya. Alisa menoleh. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Raka memandang langit, lalu menutup matanya sejenak. Aku tidak tahu. Tapi sekarang aku tidak perlu tahu pasti. Karena aku sudah tahu arah. Hari semakin siang. Tapi hati mereka justru terasa lebih ringan. Dalam diam, mereka tahu satu hal. Perjalanan ini bukan tentang siapa lebih dulu, tapi siapa yang berani berubah. Alisa berdiri, menatap lintasan untuk terakhir kali hari itu. Lalu ia berkata, kita tidak pernah benar-benar kalah. Selama kita masih punya keberanian untuk mengakui bahwa kita pernah salah. Dan Raka, yang pernah menaklukkan dunia, lalu menghilang. Lalu kembali hanya untuk menolong satu jiwa, menjawab pelan. Dan kemenangan bukan saat kita disorot, tapi saat kita bisa berdiri tanpa perlu dilihat siapa-siapa. Langkah mereka pelan, meninggalkan trek itu bukan sebagai pembalap, tapi sebagai manusia. Dan angin yang lewat seolah tahu, perjalanan telah selesai.
Tapi perubahan baru saja dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak balapan itu berakhir. Sejak seorang wanita sombong dihancurkan oleh kenyataan, dan seorang pria dengan masa lalu besar memilih kembali bukan untuk dinobatkan, tapi untuk menyelamatkan satu hati yang hampir tenggelam dalam ambisi. Kini sirkuit itu tak lagi ramai. Tak ada sorakan, tak ada bendera berkibar, tak ada kamera melayang. Hanya angin dan debu yang menjadi saksi bahwa sesuatu yang lebih besar dari kemenangan pernah terjadi di sana. Alisa kembali ke sana hari ini. Sendiri. Tanpa motor. Tanpa perlengkapan balap. Hanya membawa satu buku catatan lusuh dan pena. Ia duduk di kursi beton tua yang dulu sering ia lewati tanpa peduli. Di depannya terbentang tanah panjang tempat ban-ban pernah melaju kencang. Dan ego-ego pernah saling menyerang. Tangannya mulai menulis pelan. Aku datang lagi ke tempat ini bukan untuk mengulang, tapi untuk mengingat bahwa di sini aku pernah kalah. Tapi justru karena itu, aku menemukan diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin dicintai karena aku juara, tapi dihargai karena aku jujur. Ia berhenti sejenak, menatap lintasan, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Raka. Karena kamu tidak memilih untuk menghinaku seperti aku pernah menghina, tapi memilih menyelamatkanku, dengan diam. Angin berhembus lembut, seolah membalas tulisannya, seolah mengerti. Di tempat lain, jauh dari arena balap dan sorotan, Raka sedang duduk di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Bukan bengkel besar, bukan milik tim balap ternama. Hanya ruang sederhana dengan beberapa motor tua, alat seadanya, dan dinding kayu penuh coretan tangan anak-anak sekitar. Beberapa anak muda duduk melingkar di hadapannya. Wajah-wajah penuh semangat, belum diracuni dunia, belum diikat oleh ambisi semu. Mereka mendengarkan dengan mata terbuka lebar. Raka sedang menjelaskan bagaimana memegang setang dengan benar saat melintasi jalanan berbatu. Tapi sesekali, dia berhenti, bukan untuk menjelaskan teknik, melainkan untuk menanamkan sesuatu yang lebih penting. Jangan pernah balapan untuk membuat orang kagum, karena kekaguman itu bisa hilang. Tapi rasa hormat lahir dari bagaimana kalian memperlakukan orang lain, bahkan lawan kalian sekalipun. Seorang anak mengangkat tangan. Bang Raka, apa kemenangan terbesar yang pernah abang rasakan? Raka tersenyum, tapi kali ini senyumnya berbeda. Bukan senyum penuh kemenangan, tapi senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Waktu aku melihat seseorang yang pernah sombong, akhirnya bisa menunduk dan berkata, aku ingin belajar. Itulah kemenangan terbesarku. Anak-anak itu terdiam, lalu mengangguk perlahan. Sementara itu, di ruang podcast sederhana milik sahabat Alisa, sebuah episode baru dirilis. Judulnya, Aku Tidak Gagal, Aku Disadarkan. Alisa duduk di sana, mengenakan pakaian santai, tanpa makeup, tanpa branding. Tapi justru disitulah ia terlihat paling kuat. Suara host terdengar. Jadi kamu sekarang udah nggak balapan lagi? Alisa menjawab, balapan masih, tapi bukan untuk podium. Aku ajak anak-anak sekolah pinggiran buat latihan trail. Biar mereka tahu bahwa lintasan itu bukan cuma soal kecepatan, tapi tentang menjaga arah. Dan tentang Raka? Kamu masih komunikasi? Alisa tersenyum. Dia teman yang aku hormati. Dan guru yang tidak pernah mengaku guru. Beberapa hari kemudian, Alisa menerima satu paket kecil di rumahnya. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu tulisan tangan di sampulnya. Untuk kamu yang sudah berubah, tetaplah seperti itu. Di dalamnya hanya ada satu benda. Helm lama milik Raka. Helm itu bukan helm juara. Catnya terkelupas. Busa dalamnya sudah lembek. Tapi di bagian dalam, tertulis satu kalimat dengan spidol hitam. Kita tidak bisa memilih kapan orang menghina kita. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Alisa memeluk helm itu. Bukan karena ingin dikenang, tapi karena tahu ia telah diwarisi bukan nama besar, tapi nilai. Dan nilai itu jauh lebih abadi dari sorakan panggung manapun. 1 tahun kemudian,
Sebuah turnamen kecil digelar di kota tempat Alisa tinggal. Bukan turnamen besar. Tak disponsori merek ternama. Tapi diikuti puluhan anak muda dari berbagai penjuru. Lintasan seadanya. Motor pinjaman. Tapi penuh dengan semangat murni. Alisa berdiri di garis start. Kali ini bukan untuk balapan. Tapi untuk memberi aba-aba. Dan saat ia mengangkat tangan, memberi isyarat untuk memulai perlombaan, ia menatap ke langit. Terima kasih. Ya Allah, kau beri aku kekalahan, agar aku belajar apa itu kemenangan. Tangannya turun. Motor-motor melesat. Debu kembali menari. Tapi di antara semua jejak yang tertinggal di tanah, hanya satu jejak yang paling dalam. Jejak hati yang pernah hancur, lalu memilih bangkit, tanpa dendam.